Untuk siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita udah berbicara mengenai mengelola kompetensi personal, kemudian juga udah melakukan praktik tentang public speaking, gitu ya, walaupun yang praktik masih dikit, masih banyak yang belum. Ya, saya harap sih kalian bisa juga lebih cepat untuk melengkapi tugasnya. Untuk hari ini kita akan akan mempelajari bagaimana cara melakukan komunikasi. Nanti harapannya ke depan kita bisa melakukan komunikasi bisnis. Kita juga bisa tahu bagaimana komunikasi bisnis itu dilakukan. Ini materinya melakukan komunikasi bisnis. Oke. Jadi apa sih itu komunikasi bisnis? Jadi komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Jadi komunikasi bisnis ini adalah pertukaran gagasan dan informasi. Jadi ada gagasan yang dipertukarkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada gagasan mengenai ide dan informasi apa yang akan dipertukarkan. Kemudian memiliki tujuan tertentu. Jadi komunikasi di situ ada tujuannya, yaitu sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh perusahaan. Nah, disajikan secara personal ataupun impersonal melalui simbol-simbol ataupun sinyal. Jadi ada medianya menggunakan apa komunikasinya. Oke, next, kemudian di sini ada yang namanya unsur-unsur komunikasi bisnis. Ada 6 unsur komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikator atau yaitu siapa yang menyampaikan. Gitu. Nah, komunikator adalah siapa yang menyampaikan. Kemudian ada pesan. Jadi isi dari komunikasi itu apa? Itu namanya pesan. Kemudian ada komunikan atau tujuan komunikat, receiver, dan recipient. Jadi komunikan ini adalah orang yang disampaikan atau orang yang menerima pesan. Kalau komunikator adalah orang yang menyampaikan, kalau komunikan adalah orang yang menerima pesan. Kemudian ada konteks. Jadi komunikasi bisnis itu dilakukan nggak asal-asalan. Jadi harus ada konteksnya, harus ada situasinya. Apakah mau deal-dealan tentang proyek atau mau tentang kerjasama, itu namanya konteks. Jadi ada situasi yang harus mendukung untuk dijadikan komunikasi bisnis seperti itu. Nah, kemudian ada medianya. Di sini media komunikasi itu ada banyak, bisa ketemu secara langsung atau bisa melalui surat elektronik, bisa melalui media-media apapun yang mendukung, gitu, bisa melalui media sosial. Kemudian ada efek atau impact. Jadi komunikasi itu harus memiliki efek atau memiliki dampak. Maksudnya adalah bisa menghasilkan sesuatu dari komunikasi itu namanya efek. Jadi nanti bisa menghasilkan sesuatu, yaitu kesepakatan bersama. Itu unsur komunikasi bisnis. Kemudian next di sini ada faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Ada faktor manusia dan juga ada faktor pesan. Nah, kalau faktor manusia itu mungkin dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan. Jadi yang namanya manusia itu pasti punya pengetahuan. Pengetahuan itu akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengirimkan pesan. Kalau dia orang yang pengetahuan luas, pasti kemampuan mengirimkan pesannya juga semakin bagus. Kemudian ada yang namanya perkembangan manusia. Nah, perkembangan manusia itu nanti akan mempengaruhi bentuk komunikasi. Jadi seperti misalkan keterampilan itu nanti bagaimana cara dia bisa menyampaikan pesan itu lewat perkembangan. Kalau semakin sering dia berkomunikasi atau semakin sering dia melakukan public speaking, itu pasti pesan akan tersampaikan secara baik. Kemudian ada sosiokultural. Jadi kalau sosiokultural ini lebih kepada kita itu nanti akan menyampaikan pesan kepada siapa. Kalau bisa dijawab kan, kalau kita menyampaikan pesan kepada orang yang lebih tua, berarti kita harus menggunakan
bahasa yang paling jadi itulah sosio kultural. Nah kalau jenis kelamin juga akan mempengaruhi, pasti kan beda antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan laki-laki cenderung kepada tegas, kemudian cenderung kepada apa ya independen, tak tepat gitu. Kalau perempuan lebih kepada lemah lembut, itu faktor dari jenis. Kemudian peran dan tanggung jawab. Nah, kalau peran dan tanggung jawab itu nanti akan mempengaruhi bagaimana teknik ataupun isi komunikasinya. Misalkan seseorang yang berperan sebagai dokter itu pasti punya tanggung jawab untuk menyampaikan pesan secara lebih rinci, lebih teratur. Kemudian ada atensi yang kalau atensi ini lebih kepada bagaimana apa namanya akan mempengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi. Kalau atensinya baik pasti dia komunikasi yang baik. Tapi kalau orang atensi itu pasti perhatian. Jadi kalau misalkan kita memiliki atensi yang baik ya pasti kita akan menyampaikan pesan dengan lebih baik. Tapi kalau kita diyakin ya udah kita juga kemudian ada sikap dan persepsi. Kalau sikap dan persepsi ini lebih kepada bagaimana cara kita untuk menyampaikan itu lebih kepada misalkan ramah, mungkin ada kedekatan kalau misalkan seseorang yang hubungannya lebih dekat, dia dalam menyampaikan komunikasi akan lebih baik. Tapi kalau orang yang berbeda sama sekali, itu nanti menyampaikan komunikasi, menyampaikan pesannya juga akan apa ya, tidak semudah ketika kita memiliki hubungan. Nah, kemudian di sini ada faktor pesan. Kalau faktor pesan, soalnya nggak jelas. Mungkin headsetnya kalau ini juga hujan. Nah, selanjutnya ada faktor pesan. Suaranya nggak jelas. Kenapa? Jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah. Ya, selanjutnya ada faktor pesan itu sendiri. Jadi tadi ada faktor manusia, sekarang kita ke faktor pesan. Kalau faktor pesan itu yang pertama dari isi pesannya. Nah, pesan yang ingin disampaikan dapat mempengaruhi teknik komunikasi yang digunakan individu. Jadi itu biasanya pesan yang terlalu banyak terus juga terus itu pasti akan sulit diterima. Tapi kalau pesannya tidak poin, jelas, padat, singkat, pasti akan digunakan untuk diterima. Kemudian adalah cara penyampaian pesan, sikap, ini adalah lingkungan, stimulus eksternal, nilai dan budaya dan juga jarak dan dari story. Kalau stimulus eksternal itu lebih kepada pengaruh-pengaruh dari luar, misalkan fisik. Kalau nilai dan budaya, ya budayanya bagaimana sih dalam komunikasi di lingkungan itu, apakah menggunakan bahasa yang promong misalkan seperti itu, tapi tergantung dari budaya kita. Kemudian jarak dan dari kalau misalkan jarak itu ketika kita dalam menyampaikan pesan, ini pesan itu kalau kemudian bisa pesan tertulis maupun pesan gitu. Kalau misalkan kita lagi ngomong, kalau kita ngomongin jaraknya dekat, pasti pesan itu akan mudah disampaikan. Tapi kalau kita ngomong tapi jaraknya jauh, itu pasti pesannya tidak akan lebih sulit diterima. Mungkin karena faktornya tadi jauh nggak kedengaran seperti itu. Itu adalah ke kendala dalam komunikasi bisnis. Jadi dalam melakukan komunikasi bisnis itu pasti kira-kira ini kendala. Ada 5 secara garis besar yang menjadi kendala dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah struktur komunikasi yang buruk. Jadi struktur komunikasi yang buruk itu lebih kepada kita itu ngomongnya muter-muter gitu. Jadi ngomongnya nggak struktur kayak public speaking, mungkin ada pembukaan, kemudian kondisi dari untuk. Nah, kalau struktur komunikasi yang buruk itu lebih kepada kayak misalnya dulu, pembukaan, baru pembukaan, atau gitu. Jadi nggak terstruktur
secara baik. Jadi namanya itu nggak jelas. Kemudian ada penyampaian yang maksud dari penyampaian dalam hal ini adalah penyampaian itu nggak include atau nggak mendapat atensi dari si komunikan yang gitu. Jadi kita nggak bisa menyampaikan secara baik seperti itu. Karena ada media yang salah, nah misalkan media yang seperti ini kita menggunakan media yang tidak tepat. Karena ketika kita secara presentasi kita menggunakan media yang sangat kecil. Nah itu nggak bakal kelihatan gitu. Kita membawa alat peraga misalkan contoh iklan pas bunga kecil tapi di ruangan yang besar. Nah itu nggak bisa kelihatan. Media yang salah. Ini adalah pesan yang satu aja. Misalkan ada tiba-tiba ngomongin game, tiba-tiba ngomongin C. Jadi pesannya itu jelas. Kemudian ada salah audiens dan yang mengganggu. Maksudnya di sini kita ngomong di depan orang yang tidak harusnya mereka mendengar atau tidak komunikasi seperti ini. Mereka nggak paham. Juga ada yang mengganggu. Misalnya ada berisik, kemudian ada bising suara motor dan sebagainya. Jadi dia nambah apa? Jadi kendala dalam komunikasi di situ ada seperti itu ya, dari struktur komunikasi yang buruk, media yang salah, pesan yang campur aduk, dan salah audiens yang ada kecil. Indikator keberhasilan dalam komunikasi bisnis. Nah, indikator keberhasilan yang pertama adalah persepsi. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, kita itu harus bisa menyamakan persepsinya kita dengan persepsinya si komunikan atau persepsinya si penerima atau persepsinya audiens. Jadi audiens itu harus kita tepat, harus kita samakan persepsinya dengan kita agar pesan itu tersampaikan secara baik. Kemudian ada integrasi informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan itu benar-benar harus sama dengan apa yang mereka pahami. Kemudian kecepatan audiens, ya kita harus bisa berkomunikasi. Artinya kebaikannya ketika audiens itu tepat gitu dalam menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian ada kredibilitas. Nah, kredibilitas ini adalah kita audiens itu percaya gitu loh dengan apa yang kita sampaikan. Ini percaya dengan kita. Kredibilitas. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian ini adalah ketika audiens memberikan umpan balik terhadap pesan yang kita sampaikan. Reaksi ini itu harus bisa diantisipasi sekaligus dikendalikan oleh kita sehingga tidak melenceng dari komunikasi yang telah ditetapkan. Itu pengendalian. Kemudian kecocokan kita sebagai komunikator yang baik itu harus selalu menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan. Jadi kita itu harus membangun suasana yang bagus. Itu adalah indikator keberhasilan. Jadi persepsi yang harus sama, informasi ini dia juga harus sama. Kita harus mengenai audiens yang benar, juga audiens bisa menerima informasi yang tidak secara tepat. Kemudian kita harus dapat kepercayaan, kredibilitas. Kemudian juga kita harus bisa mengendalikan audiens dan juga kita harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan audiens. Jadi ada 6 indikator keberhasilan komunikasi. Next, tentang keterampilan dalam komunikasi. Jadi ini adalah keterampilan yang harus kalian miliki dalam melakukan komunikasi. Yang pertama dulu itu berbahasa. Jadi kita harus memiliki keterampilan dalam berbahasa. Maksudnya kita harus bisa berbahasa sesuai dengan kondisinya masyarakat. Kalau kita di tempat yang formal, kita harus bisa berbicara secara formal. Jadi kalau kita di tempat yang informal, kita juga harus bisa menyesuaikan bahasa mereka. Jadi kita bukan hanya egois, tapi kita harus menyesuaikan agar kita bisa berbicara. Kemudian kemampuan mendengarkan ini, kita tuh harus mampu mendengarkan apa yang disampaikan audiens kita. Kita bisa membalas apa yang mereka yang jelas ada public speaking. Komunikasi ini harus ditunjang dengan public speaking yang bagus. Tidak bisa orang malu-malu yang berbicara itu bisa berkomunikasi.
orang yang bisa berkomunikasi di secara baik ya mereka yang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kenapa makanya kemarin kalian public speaking itu harus benar-benar kalian kuasai ya ini karena materi kita akan selalu berhubungan. Kemudian membaca itu juga perlu gitu loh karena kemampuan membaca dengan teliti adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar gitu. Karena diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai materi bisnis yang dibicarakan supaya tidak terjadi salah paham. Jadi kita harus membaca dan memahami apa yang kita baca. Kemudian ada wawancara. Nah, wawancara itu apa ya? Kita juga harus bisa menjadi pewawancara yang kita harus bisa bertanya yang baik untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kemudian tidak percakapan dan diskusi gitu. Diskusi ini lebih kepada penyampaian gagasan, rujukan pikiran. Kemudian ada juga kita harus mulai menulis karena misalkan kita berkomunikasi lewat surat atau lewat media tertulis, kita harus menulis dengan bahasa yang baik, menulis dengan singkat pada jelas. Itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus kalian miliki agar bisa berkomunikasi baik. Dipahami? Nah, next ada jenis komunikasi lisan yang harus didapat. Nah, pada dasarnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, namun tidak semua orang dapat secara terampil berkomunikasi. Oleh karenanya perlu dikenali berbagai cara penyampaian. Jadi setiap orang itu ngomong bisa ngomong, gitu. Tapi nggak semua orang itu bisa ngomong dengan baik ke orang yang lain. Nah, jenis komunikasi bisnis itu nanti dibagi menjadi 6. Ada berdasarkan cara penyampaian informasi, berdasarkan perilaku, berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan aliran informasi, berdasarkan jaringan kerja, dan berdasarkan peranan individu. Oke, kita masuk yang pertama, berdasarkan cara penyampaian informasi. Jadi, berdasarkan cara penyampaian informasi itu jenis komunikasi dibagi menjadi 2. Ada komunikasi lisan dan ada komunikasi secara tertulis. Kalau komunikasi lisan itu jelas kita ngomong dengan orang lain secara lisan, Nah, kalau komunikasi tertulis itu adalah komunikasi menggunakan media tertulis, surat, kemudian email, ataupun pakai media-media yang jadi cara penyampaian kedua banyak kita kalau usaha mengenai pembicaraan langsung, tapi kalau komunikasi tertulis menjadi pesan. Kemudian ada berdasarkan perilaku, ada formal, informal, dan non formal. Kalau formal itu adalah komunikasi yang terjadi di antara perusahaan. Nah, kalau komunikasi formal ini itu jelas strukturnya. Jadi dalam posisi yang formal. Kalau informal itu nggak jelas misalkan ya ngobrol biasa ataupun bergosip juga itu namanya komunikasi informal. Sedangkan kalau komunikasi non formal itu adalah komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kalau non formalnya lebih kepada praktisnya atau taktisnya dalam melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Kemudian ada berdasarkan ruang lingkup, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kalau komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kalau komunikasi eksternal adalah komunikasi perusahaan dengan pihak luar. Nah, contoh dari komunikasi yang internal adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan. Dengan jabatan yang berbeda, jabatan yang lebih tinggi dan jabatan yang lebih rendah. Kalau komunikasi horizontal itu adalah komunikasi yang antara orang dengan kedudukan yang sama. Jadi komunikasi horizontal. Contohnya ya supervisor dengan supervisor, karyawan dengan karyawan, vertikal atasan dan bawahan. Nah, kalau komunikasi diagonal itu adalah komunikasi antara orang-orang dengan kedudukan yang tidak ada hubungannya. Misalkan kayak apa ya, orang yang bekerja sebagai HRD kan nggak ada hubungannya dengan
busboy misalkan atau petugas Indonesia, nah ini namanya komunikasi dua pihak. Kemudian ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar, misalnya pameran, promosi, siaran TV, radio, bakti sosial, pelatihan masyarakat, dan sebagainya. Itu adalah komunikasi eksternal. Lanjut berdasarkan aliran informasi. Ada komunikasi satu arah dan dua arah, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kalau satu arah itu adalah komunikasi yang nggak ada timbal baliknya. Kita nulis surat, itu adalah komunikasi satu arah. Nah, kalau komunikasi dua arah itu adalah komunikasi yang ada timbal baliknya. Ya, teleponan itu adalah komunikasi dua arah. Nah, kemudian ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi bawahan kepada pimpinan. Kalau komunikasi ke bawah itu adalah komunikasi pimpinan kepada bawahannya. Nah, kalau komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi kepada orang-orang yang tidak punya kedudukan yang sama. Contohnya kalau dengan dewan atau supervisor dengan supervisor. Nah, ini yang saya tugaskan kemarin, jadi kita berbicara, nanti kalian bisa terus lagi tentang komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Nah, komunikasi berdasarkan jaringan kerja itu dibagi menjadi 5. Chain network, peer network, wheel network, firewall network, dan juga software network. Kalau chain network ini itu adalah struktur yang lebih dikenal dengan struktur rantai, gitu. Jadi arus ke atas dan arus ke bawah. Di sini artinya antar satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbicara satu sama lain, tetapi orang-orang yang berada di ujung dari network ini dia tidak akan bisa berbicara, dan juga ketika yang ini mau berbicara dengan ini itu harus melalui ini. Itu adalah chain network. Kemudian kalau web network ini adalah struktur komunikasi di mana kalau kita mau berbicara kepada orang lain harus melalui orang-orang yang dikenal. Orang yang dikenal ini adalah orang penyambung, beda. Jadi kalau ini yang mau berbicara dengan ini ya harus melalui ini dulu. Semuanya kalau mau berbicara dengan siapapun harus melalui orang yang berada di tengah. Itu namanya web network. Kalau web network ini adalah kedua ujung ini mereka adalah pimpinan seperti itu, mas. Pimpinan ini ketika dia mau menugaskan apapun kepada bawahan ini harus melalui orang yang berada di tengah seperti itu. Nah, kalau firewall network ini adalah orang yang bisa berbicara dengan siapapun. Ini dengan ini bisa berbicara dengan siapapun ini dalam artian dia bisa berbicara secara langsung tanpa adanya perantara. Nah, kalau yang firewall network ini adalah komunikasi yang bisa dilakukan oleh semua orang. Bedanya dengan chain network, kalau di chain network orang yang di ujung ini nggak bisa berbicara dengan ujung. Tapi kalau ini bisa, jadi komunikasinya itu nggak terputus. Tapi kalau mau berbicara dengan ini, ya harus melalui ini dulu. Itu bedanya berdasarkan jaringan kerja. Next, berdasarkan peranan individu. Contohnya adalah individu dengan individu. Jadi ngomong satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ya individu dengan lebih luas, yaitu individu dengan kelompok. Contohnya itu individu ngomong dengan satu kelompok di kelas. Kemudian ada individu dengan dua kelompok. Kelompok petani misalkan. Jadi satu orang ini dia akan menengahi antara kelompok A dan kelompok B. Itu adalah komunikasi individu dengan dua kelompok. Nah, ini materi yang terakhir yang saya tugaskan juga. Komunikasi bisnis melalui surat. Nah, surat atau komunikasi bisnis melalui surat itu dapat dibedakan menjadi 6. Ada surat permintaan, surat penawaran, surat pesanan, surat penagihan, surat penangguhan pembayaran, dan juga surat pengajuan. Nah, surat permintaan itu adalah surat yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual untuk meminta menawarkan barangnya. Jadi saya minta kepada toko ini untuk menawarkan barangnya melalui surat. Nah, apa sih nanti yang ditanyakan biasanya? Ada nama barang, jenis barang, harganya, diskonnya, cara pembayarannya, dan cara penyerahan atau pengirimannya bagaimana. Kemudian barang-barang itu punya spesifikasi khusus atau enggak gitu. Terus juga ada katalognya nggak sih gitu. Bisa juga biasanya kalau kita lagi belanja online kan sering lihat juga tentang penilaiannya, misalkan apa ya testimoninya gitu.
adalah surat permintaan. Kemudian ada surat penawaran. Nah, surat penawaran adalah surat yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual. Nah, apa sih yang dicantumkan biasanya? Nama perusahaan, bidang usahanya, dan kegiatannya. Ada gambaran yang dimiliki. Misalkan perusahaan ini mampu memproduksi ini atau mampu melakukan ini. Kemudian ada pekerjaan yang telah terjadi. Artinya kayak kita sudah selesai membangun jembatan, misalkan ada jenis barang, banyaknya keterangan teknis dan juga harganya. Nah, ada surat pesanan. Nah, surat pesanan ini biasanya adalah surat untuk pesan barang. Nah, biasanya dasar untuk membuat surat pesanan itu adanya penawaran. Misalkan usaha udah menawarkan barang, terus kita melakukan pesanan. Kemudian ada iklan, kita lihat dari iklan yang bagus, kemudian kita tertarik, kita melakukan pesanan. Kemudian ada ketika kita punya persediaan yang habis, kita pengen persediaan, kita pesan ke perusahaan. Kemudian ada surat penagihan. Nah, kalau surat penagihan itu adalah surat peringatan secara tertulis agar yang bersangkutan memenuhi hutangnya. Surat penagihan itu biasanya dikeluarkan kalau dia pembayarannya itu telat gitu loh. Jadi misalkan mereka harus bayar tanggal 8, tapi sampai tanggal 10 mereka belum bayar. Kita harus mengeluarkan surat penagihan. Nah, yang harus dikemukakan dalam surat penagihan itu biasanya ada pernyataan jangka waktu pembayaran. Maksudnya sampai tanggal 8 tapi udah tanggal 10 belum membayar, kemudian jumlah uang yang harus dibayarkan, kemudian menunjukkan tanggal dan nomor faktur. Maksudnya adalah ini nomor faktur itu kayak nomor notanya itu sekian, tapi belum nomor nota sekian tanggal sekian yang harus dibayarkan tanggal 8 belum dibayar. Kemudian adalah cara mengirim uangnya. Misalkan kita menghendaki untuk pelunasannya menggunakan transfer atau ya, suratnya ini adalah bersifat permohonan, jadi bukan bersifat seperti pemaksaan atau ancaman, tapi lebih kepada permohonan kayak dimohon untuk segera melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, ini adalah surat penagihan pembayaran. Nah, surat yang dibuat oleh pembeli yang isinya memohon penangguhan pembayaran karena belum dapat mendapati persetujuan. Jadi misalkan saya harus bayar tanggal 7, tapi sampai tanggal 10 saya belum bayar. Nah, saya membuat surat permohonan untuk memberikan jangka waktu agar saya bisa melunasi ini, tapi memberikan tambahan waktu. Biasanya penyebabnya adalah cashnya itu kosong atau barang yang kita beli itu belum dibayar. Atau kita membeli barang terus kita tuh barangnya belum laku ketika dijual. Nah, ini adalah surat pengajuan. Nah, surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual yang berisi pernyataan pengiriman penerimaan barang yang tidak sesuai. Contohnya, misalkan kalian beli apa nih di Shopee, misalkan barangnya nggak sesuai, nah itu kita kirimkan surat pengajuan. Contohnya kesalahan mapping, jadinya hitam. Penyebabnya yaitu barangnya nggak sesuai, itu barangnya nggak bagus, jenisnya nggak bagus, terus waktunya nggak bagus. Nah, itu namanya surat. Nah, kemudian ini penyampaian pesan melalui media, dan melalui telepon, melalui kamus, dan melalui email. Kalau melalui telepon atau teks itu yang harus diperhatikan adalah nomor telepon dan nomor teksnya itu harus benar. Kemudian jika menggunakan telepon, suaranya itu harus jelas, tegas, tapi terkesan ramah, kemudian hangat, bersahabat, serta nggak ada emosi. Gitu. Jadi nggak ngegas. Ini kalau melalui email itu yang harus diperhatikan adalah emailnya itu harus jelas, kemudian penggunaan kata-katanya nggak bertele-tele, jadi singkat padat dan jelas. Kalau melalui e-commerce itu kayak melalui Shopee, kita contoh jual di e-commerce itu kan kayak pasar, kayak e-commerce itu kan kayak Shopee, Lazada gitu. Nah, kita tuh harus membuat publik itu percaya bahwa barang yang kita jual itu bagus. Gitu. Adalah penyampaian pesan melalui media. Oke, selesai belum? Nah, yang terakhir, etika penyampaian pesan. Etika komunikator itu adalah yang pertama ada otoritas, kemudian ada good sense, karakter, empathy, kemudian ada dinamisme. Kemudian kalau etika pendidikan itu adalah siap mendengarkan, berpartisipasi, dan mengungkap pembicaraan. Nah, kalau etika penyampaian pesannya itu bisa melakukan kontak, misalkan kayak sentuhan tangan, kemudian
lokal dan bahasa hidupnya juga harus sesuai, totalnya jelas, bahasa hidupnya juga harus jelas, kemudian berbicara dengan seluruh kepribadian. Maksud dari berbicara dengan seluruh kepribadian adalah juga. Kemudian ada etika pengguna media. Ketika kita menggunakan media juga kita harus apa ya namanya, harus bijak gitu loh. Bagaimana sih cara menggunakan media yang baik gitu. Nah, bisa derajat pesan komunikasi. Maksudnya di sini adalah komunikasinya itu harus sesuai. Kemudian waktu efisiensi dan tempat tinggalnya juga harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian bisa pelaku komunikasi dan konsensus. Artinya ada kesepakatan bersama. Seperti itu. Gitu. Nah, ini yang saya jelaskan adalah etika penyampaian pesannya adalah tentang berbicara dengan seluruh kepribadian. Maksudnya adalah menyampaikan topik pembicaraan itu apa adanya, tidak berpura-pura, terus tidak berlawanan dengan hati nurani sesuai dengan topik seperti itu. Itu jadi materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Guys, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup. Enggak ada, Pak. Oke, sebentar jangan keluar dulu ya, aku tutup dulu siapa yang